Menit lah ya ngerjakan ini ya. Bantu ya di komen hiburan ya, biar nggak visibilitas. Ya. Ada yang bisa jawab ini? Ya, Putri udah jawab ya. Ya, lanjut. Uh, jadi ketika soal seperti ini, tentu kalian sudah tahu mana yang menjadi prioritas. Prioritas itu ketika kita ada kurang, ada tambah, ada kali, ada bagi. Prioritas yang pertama dikerjakan ini. Tapi kalau ada misalnya dibantu dengan tanda kurung, ya tanda kurung dulu dikerjai. Tanda kurung itu dia artinya kerjai aku dulu dong gitu ya. Walaupun di dalam kurung itu tambah, ya kan? Selanjutnya nggak ada kurungnya lagi kali, ya berarti di kurung dulu dikerjai. Itu ya. Jadi ketika ada seperti ini, mana dulu yang kita kerjakan? Tentu ini dulu kita kerjakan. Tetapi karena ada pecahan campuran, ya kita buat ke dalam bentuk pecahan biasa. Ini kita kalikan 2 kali 3, 6, tambah 1, 7. Berarti 7/3. Ya, dikurang. Ketika kalian hanya atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 1 kali 1, 1, 6 kali 2, 12. Ditambah 2 per. Ketika ada kurang, ada tambah, ya kita harus menyamakan penyebut. Ya, kita harus menyamakan penyebut. Ya, malas sih, ya kan? Tapi ya kalau kurang dan tambah, harus samakan penyebut. Yang enak itu kali kalau pecahan. Atas kali atas, bawah kali bawah. Oke, kita buat penyebutnya berapa nih? Jangan kita kalikan semua. 24 ya. 24 bisa dibagi 3, 24 bisa dibagi 12, 24 bisa dibagi 8. Ya. 24, 24, 24. 24 bagi 3, 8, 8 kali 7, 56 ya. Iya. 24 bagi 12, 2 kali 1, 2. 24 bagi 8, 3 kali 2, 6. Ya. 56 kurang 2, 54. 54 tambah 6, 60, berarti 60/24. Bisa dikecilkan nggak ini? Bisa ya? Dibagi berapa nih? Dibagi 2 ya? Ya, dibagi 2 berapa? 30/12. Sebenarnya bisa dibagi lagi ya, dibagi 6 ya. Tapi ya, udah ada jawabannya ini. Ya, dibagi 6 sebenarnya bisa ini. Mau lebih sederhana lagi, kita bagi 6. Jawabnya adalah 5/2. Iya. Kalau diminta ke dalam bentuk pecahan campuran, 2/2. Tergantung soal ya. Iya, tergantung soal. Itu dia ya. Jadi jawabnya entok. Gampang ya. Ya, tes. Gak bisa komen. Enggak.
Sudah kok. Sudah bisa ya? Tes, ya. Sudah bisa ya? Iya. Ya, dibantu hiburan-hiburan ya. Padahal kita nggak ngapa-ngapain di sini ya kan. Dibatasi pula ya kan. Ini kan hanya untuk belajar saja jadi. Oke, lanjut. Nomor berikutnya. Ya, silakan. Ya, udah bisa jawab? Ya, Risa. Ya. Ya, 1,54. Ya, ini kan ada tambah, ada kurang, jadi ya tidak ada masalah ya. Ya, tetapi kita diminta ini jawabannya dalam bentuk desimal ya. Jawabannya dalam bentuk desimal. Tentu ya kita buat aja lah. Berarti 52% itu adalah 52/100. Ya kan, tambah satu setengah itu sama dengan 1,5 dikurang 0,48 ya. Ini gampang lah, 52 bagi 100. Anggap aja 50 bagi 100 berarti kan 0,5 ya. Tinggal nambah duanya aja, berarti 0,52 ditambah 1,5. Kita tambah dulu langsung aja. Berarti 2,02 ya. Dikurang 0,48. Iya, ketika kita kurang ambil situ 4, iya ambil sini. Berarti 9 kurang 4 berarti 5 ya. Ya, ini udah diambil 1, tinggal 1 ya. Berarti 1,54. Jawabannya adalah iya, cacing ya. Itu dia ya. Ya, betul. Iya. Sudah bisa ya? Lanjut kita ke soal berikutnya. Iya. Wah, ini gampang sekali nih. Kalau dia sudah ada di situ pekerja dan hari, ya kan? Ya, ada pekerja dan hari, ya kan? Ada pekerja dan hari, kita langsung, berarti itu adalah perbandingan tak senilai. Iya, tak senilai. Tak senilai kenapa? Karena kalau sebuah pekerjaannya ditambah, jadi waktu pengerjaannya jadi lebih cepat. Jadi dia di sana ditambah, di sini berkurang. Maka dia tak senilai. Ya, dengan rumus berarti A1 kali B1 sama dengan A2 dikali B2. Jadi gampangnya ini sepaket, A1 kali B1 ini sepaket ini.
Ini namanya satu paket. Dalam waktu 18 hari jika melibatkan 6 pekerja, berarti ini kan sepaket. Paketnya apa? Paket 1. Berarti kita buat, berarti A1 kita misalkan 18 hari, berarti 18H dikali orangnya, karena kan B, 6 pekerja. 6 pekerja, 6P. Terus, ternyata taman bermain ditargetkan selesai 6 hari lebih awal dari target semula. Jadi langsung nggak kita buat 6 hari, karena di sini selesai 6 hari lebih awal. Berarti 18 dikurang 6. Berarti 12 hari. Iya, berarti kita buat 12 hari. Kali B2. Secara logika, 18 hari 6 orang. 12 hari dipercepat, berarti orangnya harus lebih banyak. Itu ya, berarti gampang ya. Jadi kalau udah kayak gini, jangan kita kali-kalikan lah. Misalnya ini dengan ini kita matikan langsung, 2. Ini 18 bagi 2 sama dengan 9. Berarti 9 lah. Jawabannya adalah dodol. Maka banyaknya pekerja yang perlu dilibatkan adalah 9. Masuk akal ya. Ketika 18 hari 6 orang, 12 hari tentu lebih banyak orang. Tapi ketika ditanya misalnya tambahan orang, nah ini sering juga terjebak. Ketika ditanya tambahan orang, tentu yang pertama itu adalah 6, kemudian jadi 9, berarti kalau ditanya berarti 9 kurang 6. Jadi perlu ditambahkan 3 pekerja lagi. Tapi pertanyaan yang di sini adalah banyaknya pekerja yang perlu dilibatkan, bukan tambahan. Jadi harus tahu itu ya. Ya, jawabnya dodol. Bisa ya? Ya. Lanjut? Ya, silakan. Wah, ini juga perbandingan. Tapi perbandingan apa? Wah, ceboy. Waduh, itu ceboy atau cebol ini ya. Oke. Jika Bu Anita ingin membuat 200 butir bakso daging sapi, ia membutuhkan 3,5 kg daging. Hari ini ia mendapatkan pesanan 600 butir bakso daging sapi, maka yang membutuhkan. Nah, ini tidak berlaku yang tadi. Kenapa? Semakin banyak butir daging sapinya, tentu dagingnya juga makin banyak. Kan gitu. Berarti itu apa? Perbandingan senilai. Jadi perbandingan senilai ini banyak ya. Contohnya nanti kalau di soal misalnya skala pada peta. Misalnya di peta jaraknya 5 cm. Skala pada peta 1:500.000. Itu berarti perbandingan senilai. Semakin panjang jarak di peta, maka semakin panjang juga di jarak sebenarnya. Itu ya. Jadi kalau perbandingan senilai ini banyak. Jadi kita konsepkan kalau perbandingan senilai itu berarti A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Oke. Kalau yang ini tadi kita buat paket tir. Nah ini kan 200 butir dibutuhkan berapa? 3,5 kg. Berarti 200 butir sama dengan 3,5 kg. Iya. Kan sepaket ya, Pak. Nah, berarti ini kita gini kan, sub. Selanjutnya dia mendapat 600. Ini butir, ini kan sepaket A dengan A. Berarti ini sini 600-nya. Ini B2-nya yang ditanya. Itu ya. Oke. Ini kita matikan, mati.
Ini juga kita matikan ya. 6 bagi 2 berapa? Bisa 3. Berarti tinggal 3 kali 3,5. Maka hasilnya adalah 10,5 kilogram. Maka jawabnya adalah cacing. Itu perbandingan senilai. Banyak contohnya perbandingan senilai ya. Betul, nggak susah-susah. Waktunya, ya betul. Ini kata siapa nih ya? Ya nggak tahu nih ya, tanda tanya. Tapi kita di bimbel kita menyiapkan soal itu sulit. Kenapa? Karena kita nggak tahu kan, soal itu ke depan itu dari tahun ke tahun tentu dengan banyaknya peminat CPNS ini ya, soal itu kan selalu berubah-berubah tingkat kesulitannya. Jadi kita menyiapkan, peran terbaik adalah kita menyiapkan apa namanya ya, kita mempersiapkanlah segala sesuatunya. Intinya seperti itu. Makanya di soal tryout kita nanti, mungkin nanti kalau yang bimbel sama saya itu mereka ada tryout di tempat lain kayaknya nggak sesulit inilah bang gitu. Tetapi ya kita harus melatih ya, melatih bagaimana ketika itu soal memang betul-betul sulit kita bisa ngerjakan. Jadi keuntungan kita bagi yang ujian ini, kita bisa mengerjakan soal, saingan kita enggak gitu. Tapi kalau sama-sama bisa mengerjakan soal itu ya nggak ada kelebihan kita dibandingkan pesaing kita. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Ada soal yang lebih sulit dari sini sebenarnya ya. Oke. Betul. Iya. Betul sekali nih. Ini nggak ada namanya ini pula. Tanda tanya ya. Abang pun bingung namanya siapa. Betul ya. Walaupun soal diubah-ubah ya, yang pasti ada dia deret ya kan. Ada dia antonim, sinonim, analogi, figural, gambar, perbandingan, analitis, silogisme, itu pasti ya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Silakan. Ya, dark brown katanya ya. Oke. Jarak rumah Andi ya. Jadi ketika kita berbicara dengan jarak kecepatan waktu, kita harus ingat segitiga Jokowi. Ya, maksudnya ini bukan apa ya. Ini banyak hal yang boleh kita buat ilustrasi, bukan mengejek, bukan apa, tetapi menggampangkan kita mengingat sesuatu gitu. J itu adalah jarak, K itu adalah kecepatan, W itu adalah waktu. Tapi sebenarnya soal yang sulit itu adalah, bukan sulit sih, ada timnya. Misalnya Anda bergerak dari sini, ada bergerak di sini dengan kecepatan yang berbeda. Ya, kalau waktunya sama enak. Pada saat kapan mereka berpapasan. Yang sulit itu dengan waktu yang berbeda. Ada juga nanti waktu menyusul. Ini udah gabungan dengan fisika ya. Tapi sebelum itu kita kemari dulu lah, ya kan. Jadi di sini apa? Jaraknya 18 km. Ya, yang ditanya adalah waktu. Ketika ditanya waktu, berarti berdasarkan posisinya, waktu adalah jarak per kecepatan. Iya, jarak per kecepatan. Kalau ditanya jarak, berarti K dikali W gitu misalnya. Makanya kami menganggap ini segitiga Jokowi, biar gampang mengingatnya. Ya, kita tengok juga satuannya. Ini kilometer, berarti nggak ada yang berubah. Ya, berarti jaraknya tadi berapa? 18 km, sementara kecepatannya adalah 60. Berarti ini nanti jawabannya dalam bentuk jam. Kenapa? Karena ini jam. Sementara ini menit. Iya. Jadi kayak mana bang supaya gampang? Waduh. Biarkan aja ini kayak gini. Inilah dapatnya. Jam. Maka kita rubah ke menit. Maka 18 per 60 ketika dirubah ke menit, 1 jam adalah 60 menit. Iya, berarti
Ya, hasilnya berapa? 18. Sudah disetel soalnya seperti itu. Jangan lagi dibagi hasilnya 0, sekian gitu. Habis waktu kita. Ya, betul ya? Ya. Ya, jangan sekitar, udah pasti itu ya, Regi. Hitungannya seperti itu. Boleh lah. Jadi banyak tekniknya, Regi. Dalam misalnya kita menggunakan insting dan lain sebagainya, kalau kita lihat soal itu, kayaknya ini nggak perlu dikerjakan. Itu tergantung kita. Ya, kalau kita udah banyak memahami tipe soal, ada yang nggak perlu dibuat sele-sele gitu. Tapi ini kan sengaja Bang buat, mungkin ada yang belum paham. Bisa ya, Regi ya. Sejam 60 km, setengah jam 30 km. Betul, itu menggunakan perbandingan senilai tadi. Iya. Pas ya? Oke. Lanjut? Ya, silakan. Ya, ini mau juga keluarin ya. Ya, ini gampang lah ini ya. Kalau udah ada soal kayak gini, ada 2 buah benda yang berbeda harga, misal pensil dengan pulpen. Kalau 2 pulpen sekian, 2 pulpen dengan 3 pensil, dibayar sekian. Nah, ini udah, apa namanya, dengan menggunakan eliminasi atau susi-susi kan. Ya, kalau yang kurang paham bisa dilihat di video abang ya. Lihat aja di TikToknya, itu ada beberapa video yang bisa kita bagikan, yang udah kita pecah-pecah. Satu video itu sekitar 25 ke 30 menit. Ya, bisa diulang-ulang ya untuk yang mau dasar-dasarnya juga ada ya. Oke, kita 2 soal lagi ya. Soalnya abang jam 4 siap-siap mau ngajar offline. Grup 43 ya. Grup sekolah kedinasan yang mau bertarung, ini pendaftaran di bulan Juni. Ada yang dapat ini? Ya, kalau ada ini kan. Ini kan berarti ada roti yang berbeda. Strawberry dengan coklat. Kita misalkan strawberry itu X, coklat itu Y. Gitu aja langsung. Kita gunakan permisalan. Berarti 2X tambah 3Y sama dengan berapa uang yang perlu dibayarkan? 13.000. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua, sebuah berarti 1 ya. Berarti X tambah 2Y sama dengan 8.000. Pertanyaannya, maka harga 2 buah roti strawberry. Jadi yang ditanya hanya ini aja gitu. Tetapi ya kita harus cari ya. Ya, artinya ketika ada persamaan ini, boleh kita gunakan substitusi, boleh kita buat eliminasi, terserah. Substitusi nanti kita gantikan nilai X ini nanti dengan ini. Kalau dia eliminasi dengan penghilangan, kita buat misalnya eliminasi, berarti ini kita kali 2 supaya X-nya mati ya. Maka ketika kita kali 2 ini, maka 2X tambah 4Y sama dengan 2 kali 8, 16.000. Ya, ini kita, ya, berarti ini kita kurangkan supaya mati. 2X kurang 2X mati ya, mati. 3 kurang 4 berarti min Y. 13 kurang 16 berarti min 3.000. Berarti Y sama dengan 3.000. Yang ditanya apa ini? Yang ditanya adalah strawberry. Ya, strawberry itu adalah X. Ya. Maka kita buat di sini yang persamaannya yang sedikit ya. X tambah 2Y sama dengan 8.000. Ya, yang ditanya X, 2Y tadi berapa? Berarti 2 dikali 3.000 sama dengan 8.000. X sama dengan 8.000 dikurang 2 kali 3 kurang 6.000. Maka hasilnya 2.000. Ya.
Jawabnya ayam ya. Itu ya. Waduh, kok C? Coba dicek dulu. Iya. Sorry, 2 ya. Sorry. Waduh, kali 2 ya. Sorry. Aduh. Tak terbaca, bah. 4.000. Sorry. Ya. Betul ya? Iya, sorry. Iya, betul. Ya. Oke, lanjut. Ya, ini figural ya. Figural ya, inti dari figural atau spasial atau gambar yang pasti pencerminan, baru rotasi. Wah, ini yang paling sering. Rotasi searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam dengan atau tanpa sudut. Itu yang paling umum ya. Oke, ketika kita ini kan ya, ini namanya analogi ya. Analogi itu ketika gambar ini menjadi ini, gambar ini jadi prok-prok ya. Gambar ini jadi apa gitu, kok jadi prok-prok ya. Oke, ketika kita lihat dari gambar ini menjadi ini, kalau kita lihat ini seperti diputar. Diputar sedikit tak 90 derajat. Ya kan? Baru diputar lagi sedikit gitu. Jadi segitiganya ini kayak diputar berapa ya? Seperti diputar 180 derajat. Ya, jadi kalau ini kita putar 180 derajat, berarti yang pasti kalau 180 derajat tanda panah yang ini ke bawah ya. Kalau diputar seperti ini, panah yang ini ke bawah, yang ini ke samping sana. Jadi mana yang tepat itu? Jadi panah yang ini ke bawah, panah yang ini ke samping sana, karena 180 derajat. Iya, maka dari sini nampak jawabannya adalah cuma satu ya. Jawabannya adalah bola. Sebentar aja ya kalau figural itu, kalau kita menguasai konsepnya. Ya kan? Iya, betul ya. Oke, satu soal lagi ya. Silakan. Ya, ini juga analogi ya. Wah, ini gampang lah. Wah, nggak soal ini kalau kayak gini nih, terlalu gampang ini. Ya kan? Terlalu gampang ini. Ini udah diprok-prok aja nih ya. Iya. Ya. Ya. Sebenarnya banyak lagi soal ini ya. Iya, sebenarnya banyak lagi soal, tapi apa namanya? Karena apa? Harus ngajar ini di offline, jadi kita apa namanya? Kita ya. Nanti kita hari Sabtu atau Minggu silakan dicek ya. Silakan dicek. Nanti mungkin di situ kita ada apa namanya? Kita ada 1 Mei. Ya, 1 Mei. Ya, ada live lagi ya. Jadi kalau tidak Sabtu Minggu ya, biasanya di atas jam 2. Ya, terima kasih ya buat partisipasinya semua. Oke, kalau ada yang mau